Mari bahas perubahan apa saja yang diterapkan. Dalam pembaruan ini, kami menerapkan berikut diterapkan pada hospital. Cara masuk dan keluar dari hospital, strukturnya, objek di sekitar, dan pohon di sekeliling hospital. Pemain veteran tentu tahu bahwa beberapa pagar di hospital ini dapat dipanjat untuk memasuki hospital. Pagar di dekat lereng bukit paling sering digunakan pemain untuk memasuki hospital. Sekarang, 2 lokasi di sepanjang pagar ini akan diledakkan, dan pemain dapat memasuki area hospital melalui celah ini secara langsung. Bangunannya sendiri juga mendapatkan jalan masuk baru. Pemain yang berada di darat dapat memasuki lantai 1 hospital secara langsung melalui dinding runtuh yang baru ditambahkan. Mereka yang terjun ke hospital dapat mendarat di atap dan segera turun ke lantai 3. Perubahan ini akan mempermudah pemain untuk melihat jalan masuk dan mempersingkat gerakan mereka di area ini. Selain itu, sekarang mereka yang menyerang dan bertahan akan tahu di mana mereka harus memberikan fokus. Di bagian dalam, kami menyederhanakan struktur hospital. Awalnya, 3 lantai di bangunan ini memiliki layout yang berbeda, dan ada banyak ruangan di setiap lantai. Memeriksa ruangan-ruangan ini jadi sangat membosankan, karena pemain harus masuk ke dalam setiap ruangan. Setelah pembaruan, ketiga lantai ini sekarang kurang lebih sama. Beberapa ruangan juga kini saling terhubung, sehingga mempermudah pemain untuk mengingatnya dan untuk mencari suplai di ruangan ini. Sedangkan untuk area sekitar, kami juga melakukan beberapa peningkatan. Kami menambahkan ambulans rongsok dan peti medis rusak ke area di sekeliling hospital. Sekarang ini terasa lebih nyata. Kami meletakkan sejumlah objek di jalan masuk ke hospital agar tidak kelihatan terlalu kosong. Hal ini memberi pemain yang bergerak menuju hospital suatu area tertutup untuk melindungi diri mereka agar tidak terpapar secara langsung dengan musuh di dalam hospital. Di luar pagar sisi hospital, kami menambahkan lokasi baru yang bisa dipanjat. Pemain bisa bersembunyi di sini atau memanjat pagar untuk masuk ke hospital. Sedangkan untuk pagar di dekat lereng bukit, karena sekarang terdapat 2 celah untuk memasuki hospital, kami mengurangi jumlah objek di area ini agar lebih mudah terlihat. Jadi sekarang, penyerang dan pihak bertahan dapat saling melihat dengan jelas. Di area yang agak jauh dari hospital, kami menambahkan pohon baru agar pemain yang berada di sekitar hospital memiliki lebih banyak tempat untuk bersembunyi. Milta Power juga mengalami sejumlah perubahan yang sebagian besar diterapkan di area generator. Pemain yang sudah terbiasa dengan tempat ini tentu tahu bahwa area ini adalah tempat yang cukup menyempit dan tidak mudah untuk keluar masuk dari sini. Pemain yang memasukinya harus keluar melalui jalan yang sama atau harus berkeliling kedua bangunan lainnya. Dalam pembaruan ini, kami menambahkan jalan masuk baru di lantai 1 agar area ini lebih mudah dijangkau dan lebih mudah bagi pemain untuk keluar dan masuk. Layoutnya juga berubah. Kami menyederhanakan denah lantai yang rumit agar pandangan pemain lebih luas dan dapat merencanakan rute dengan lebih baik. Ketika pertempuran pecah di bangunan generator, pemain akan memiliki lebih banyak pilihan ofensif sehingga menjadikan pertempuran lebih seru. Dalam pembaruan ini, 3 pelabuhan baru akan ditambahkan ke Erangel. Pelabuhan pertama berada di dekat Ferry Pier. Kami menambahkan sebuah pelabuhan di sini serta meningkatkan jumlah sumber daya di area ini. Nantinya, di Ferry Pier akan tersedia suplai yang lebih melimpah. 2 pantai terpencil di barat daya Farm dan sebelah selatan Sosnovka Military Base juga akan mendapatkan pelabuhan baru. Kedua pelabuhan ini akan memiliki jumlah sumber daya yang cukup banyak. Pemain juga akan menemukan perahu di pelabuhan ini, sehingga mereka bisa berpindah ke lokasi lain dengan cepat. Jadi, ingatlah tempat-tempat ini, karena akan menjadi tempat pendaratan yang bagus. Dalam mode bertema sebelumnya, pemain sangat menyukai peti spesial. Dalam versi baru, kami akan menambahkan kit supply spesial ke mode klasik. Pemain akan bisa menemukan kit supply spesial di bangunan. Terdapat 3 jenis, supply medis, token, dan militer. Sumber daya dalam kit supply ini sangat bagus. Jadi, perhatikan dengan cermat saat mencari ya. Dalam versi baru, sepeda menjadi kendaraan utama di Erangel. Area yang lebih terpencil, pemain akan menemukan gudang sepeda. Awalnya, setiap gudang akan memiliki 4 sepeda, dan bersifat siap cepat dia dapat. Sepeda-sepeda ini bisa dilipat dan dimasukkan ke dalam ransel, jadi sangat praktis digunakan untuk berpindah ke lokasi lain. Selain di gudang ini, pemain akan bisa menemukan sepeda di area lain. Dengan sepeda, pemain tidak perlu lagi khawatir tentang posisinya yang terlalu jauh dari playzone. Di Erangel baru, akan ada toko flash. Toko ini akan muncul dan bahan bakar merupakan salah satu hal terburuk yang bisa terjadi ketika menggunakan kendaraan. Pom bensin Erangel akan bisa digunakan untuk pengisi bahan bakar kendaraan. Hanya dengan biaya beberapa token saja, tangki bahan bakar kamu akan penuh. Temukan sebuah pom bensin dan cobalah. Demikian perubahan utama dalam pembaruan versi 2.2. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa untuk mengikuti komunitas resmi PUBG Mobile. Winner, winner, chicken dinner. Sampai jumpa di lain waktu. Sangat terasa perbedaannya Reski Boga dari hari pertama ke hari yang kedua. Hari pertama tidak ada tempo lambat seperti ini. Dan kita melihat satu pemain dari tim Queso, entah apa yang terjadi di arah Severny sana, terkena fall damage dan knockdown dia.
ternyata dikit ucapan saya tadi, Infinity ternyata peringkat 15 bukan peringkat 16 walaupun memang poinnya sama bersama dengan tim Queso. Dan terus kita lanjutkan untuk sementara waktu. Pemantauan demi pemantauan itulah yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain Mad Bulls dan juga pemain dari tim MTech. Karena informasi yang akurat pastinya dibutuhkan saat kita sedang menghadapi fight dengan setup rapi seperti ini. Kita berpindah menuju tempat yang berbeda. Ternyata mencoba untuk melakukan tembakan justru kepencet keluar ya. Oh, memang itu sebenarnya tadi yang akan terjadi, tapi nampaknya sudah mulai terjadi fight terlebih dahulu yang akan dibangun segera antara tim Titan dan juga S2G. Beberapa granat yang sudah dilontarkan sudah mulai mengumpulkan dan memberikan damage yang begitu baik ke area teman-teman tim dari S2G. Mereka masih bisa mengontrol posisi mereka yang lebih baik lagi ketimbang dari teman-teman Titan yang mereka berada di area bawah. Ada speed juga yang dibangun. Silas di bagian area rooftop dari gereja yang bisa lebih melihat, mengumpulkan informasi, maupun dia bisa memotong pergerakan press teman-teman Titan ke area dua temannya yang berada di bangunan sebelahnya. Ya, kali ini terus terpantau untuk sementara waktu. Area-area tricky, area-area ruins. Bisa masuk ke ruins, belum tentu bisa keluar dari tempat ini. Itu yang harus diperhatikan oleh masing-masing tim. Pengambilan tempat, cekungan yang cukup baik juga dipilih oleh pemain-pemain dari tim Queso. Memang mereka menjadi tim utara sehingga mereka tahu tempat-tempat di arah utara. Area mana saja yang bisa dimainkan. Mad Bulls mencoba untuk keluar dari jegalan MTech tadi. Mereka memilih mengalah untuk menang. Mereka mengalah dari fight antara MTech dan mereka mengambil satu compound yang akhirnya sudah dikuasai untuk saat ini. Ya, betul sekali Sanskui. Sejauh ini juga kita masih kembali melihat perjalanan dari masing-masing tim. Tadi jalur ini beberapa tim melalui hal yang sama juga. Sekarang berganti setelah box meninggalkan area tersebut. Saat ini kembali diisi oleh Buriram. Banyak jalur ini yang dilalui oleh masing-masing tim. Jalur yang sama dibangun. Dan kita tahu jalur seperti ini biasanya bisa dilewati oleh Bigetron juga. Tapi Bigetron saat ini sudah berada di bagian area utara. Yang cukup berdekatan tapi bagian sisi lain dari tim Queso yang tadinya mereka tumbang dari player mereka karena terjatuh. Saat ini mereka menumbangkan benar-benar musuh ke area tim dari R8 Esports. Yang dimana ini tumbang untuk berbuahkan hasil yang cukup baik untuk mereka. Satu buah poin pertama yang didapatkan oleh mereka. First blood juga didapatkan dari tim Queso Papi Potro. Ya, menjadi cukup menarik untuk sementara waktu. Rotasi massal, mudik massal sedang terjadi menuju ke arah ruins dan tembakan demi tembakan terus dilakukan. Bahkan Titan mencoba untuk terus mengincar pemain-pemain dari I8. Satu tunggal tujuh Titan yang tunggal di sana. Sebuah fight yang tidak tersetup, sebuah fight yang membuat dua belah pihak kaget. Untuk saat ini justru tumbang kembali Blade. Walaupun memang elimination sudah didapatkan tadi dari pemain-pemain Titan. Titan menyisakan dua yang terakhir untuk sementara waktu. Apa yang bisa dilakukan oleh pemain Titan? Bahkan untuk saat ini tembakan terus dilakukan. Tidak ada henti-hentinya dari I8 yang baru saja datang menjadi tamu, tapi menjadi tamu yang tidak sopan karena langsung ngulangin tuan rumahnya. Ya, kita melihat bagaimana untuk sementara waktu saat ini berpindah kembali menuju ke arah pemain-pemain dari tim Titan yang tersisa. Mereka mengambil area rumah-rumah kecil yang ada di dekat dengan ruins. Ini adalah rumah yang bisa menjadi penghubung antara ruins dari school. Biasanya orang-orang school kalau rotasi ke ruins lewat rumah tersebut dan bisa menjadi salah satu ancaman pastinya saat Titan terus berada di tempat itu. Kengzo mendapatkan satu knockdown. Oh, sangat disayangkan. Miseri tumbang, Miseri dikejar, Miseri diincar oleh pemain-pemain dari Buriram. Saat ini bisa menjadi confirm elimination, bahkan ya tertabrak dengan cukup mudah dan sangat mudah. Nampaknya elimination menuju ke arah pemain Buriram, tim yang juga menjadi rival di klasemen sementara untuk Bigetron Red Aliens, karena Buriram berada di atas persis klasemen dari Bigetron. Kalau sampai Bigetron bisa memenangkan fight ini, mereka bisa memangkas jarak dan mereka bisa untuk naik peringkatnya di atas tim Buriram, tim yang harus mereka pulangkan. Tapi Buriram juga tidak tinggal diam karena Buriram terus ngacir menuju ke area bukit. Kita melihat point of view dari pemain-pemain Bigetron bermain cukup bijak. Mereka terus muter-muter di area circle. Dari kemarin permainan inilah yang nampaknya ditunjukkan oleh pemain-pemain Bigetron. Ya, betul sekali Sanskui. Benar-benar luar biasa permainan dari Buriram. Mereka menyitari area pinggiran, melakukan pergerakan rotasi yang sedikit terlambat. Tapi nampaknya pergerakan rotasi mereka cukup sama dengan tim Indonesia. Bigetron tadi terlihat Miseri sendirian bagian belakang yang pada akhirnya harus tertangkap dan tiga temannya tidak bisa kembali melakukan follow up karena langsung juga di end. Tapi sejauh ini perjalanan dari Bigetron sudah kembali dilakukan dan belum terpantau bertemu dengan tim lainnya. Tapi malah pertemuan terjadi kembali saat ini di area perbukitan juga, di area sekitaran school, yang dimana ada 4 rival ingin menjegal pintu masuknya
teman-teman tim dari Infinity. Tapi Voke sendirian juga. Voke mengalami hal yang sama seperti Miseri pada Bigetron tadinya bertemu dengan Buriram. Circle kembali berganti saat ini, yang dimana tim-tim yang berada di area utara, mereka punya jalur yang sedikit lebih sulit karena mereka harus melalui penyeberangan. Ada sedikit perairan juga dan satu jembatan di bagian kanan sudah dijaga ketat oleh tim LGD Sanskui. Ya, ini dia yang akan kita lihat, sebuah pertemuan yang mempertemukan antara Influence Chemin dan juga Buriram mengambil area pulau kecil di seberang dari arah Ruins. Itu adalah pulau yang memang sering diambil saat circle-nya menuju ke tempat ini, dan ternyata Influence Chemin melakukan setup dengan memisahkan pemain-pemain mereka menjadi 4 titik yang berbeda. 4 titik tersebut sedang diambil. Sudah ada satu setup yang dibangun oleh Influence, tapi kita lihat tabrakan bisa dilakukan menuju ke arah Raus, ternyata tidak. Tapi Killer YT diincar, Killer YT justru saat ini bisa lepas menjadi sebuah bet yang sangat baik, mendapatkan satu knockdown menuju Rauf karena adanya bet dari Killer YT. Ya, ini mengingat posisi seperti ini pada Grand Final PMPL Indonesia kemarin, di mana GD berada di posisi ini, tapi mereka bisa kembali bertahan untuk mengumpulkan poin placement. Tapi saat ini berbeda sedikit dengan tekanan yang diberikan dari tim Nigma Galaxy yang cukup kuat, tapi mereka tidak terlalu kuat untuk game yang pertama. Sudah mulai dihancurkan, beberapa tembakan dibuka dari area belakang juga. Ladang masih diisi oleh satu player dari DRS. Rules yang dimana sudah terlihat, tapi belum bisa mengambil waktu, menggunakan healingannya lagi, memaksa rotasi sambil termakan oleh Buzon kita yang keempat yang bukan main-main lagi. Pergerakan regroup akan segera dilakukan dan terpantau tadi depan mereka ada teammate Burst yang belum join, masih tetap stay untuk tetap menahan kemampuan mereka yang begitu mahal saat ini di circle kita yang keempat, Sanskui. Ya, teringat jelas di kepala saya bagaimana kemarin di Jetron dipulangkan di Sunhawk oleh tim Nigma Galaxy dengan granat-granatnya. Saat ini mereka sedang mengalami karma. Saat ini Nigma Galaxy terkena granat dari lawan-lawannya tadi menuju ke arah pemain-pemain mereka. Ada Homuri dan juga Lord tadi yang terkena granat dan menyisakan satu yang terakhir yaitu Freak. Dan Freak juga tidak selamat karena ada kecelakaan tunggal. Freak ditembak tapi reload dari seorang Silas. Freak ditembak kembali dan Freak pulang menuju ke arah lobby. Nigma Galaxy menjadi tim pertama yang tusun kesempatan angin segar juga untuk beberapa tim yang sedang berada di posisi bawahnya. Walaupun ini masih hari kedua, masih dari grup red, tapi ini mereka permainan seperti serasa sudah di grand final ya. Jadi semua punya kesempatan, punya keuntungan ketika mereka melihat tim-tim yang sedang mereka kejar sudah terpulangkan lebih awal lagi. Federal dari Influence Jamin. Influence Jamin saat ini walaupun mereka masih kesulitan berada di sedikit pulau yang berada di area circle, tapi mereka mencoba memanfaatkan dengan beberapa speed mereka yang sedang mendapatkan beberapa knockout ke arah tim Buriram juga. Terancam dua player dengan sangat low. Lil Boy mengirimkan tambahan granat dan pada akhirnya memfinishkan 2 poin yang begitu luar biasa. Nikmat tidak semakin sulit untuk mengejar poin yang sudah dikumpulkan oleh Influence Jamin, Sanskui. Ya, terpantau juga tadi nampaknya R8 atau Rico Infinity pulang tanpa adanya elimination yang dia bawa pulang atau mereka bawa pulang. Kengzo dari area sungai, dari area river sedang berjuang. Ada Zuxi juga di area river tersebut. Tembakan akan coba dilakukan oleh Kyungzi. Saat ini Sisi melihat adanya Zuxi mungkin coba untuk mencari di manakah Zuxi berada. Zuxi kena blue zone, Zuxi juga harus mengambil nafas. Saat Zuxi mengambil nafas, pastinya Sisi langsung memberikan sebuah tembakan. Nah, sekarang ambil apa sekarang? Aduh, sangat disayangkan. Sisi udah ngeliat kembali ke belakang dan udah ketahuan di mana posisinya. Yes, betul sekali. Memang Sisi tidak ingin melepaskan karena dia sudah tahu masih ada satu player yaitu dari Bigetron yang bertahan di dalam air. Sulit sekali kembali untuk mereka berjuang karena berada dalam air tidak diberikan untuk muncul ke bagian area atas mengambil napas lagi, dan pada akhirnya Bigetron harus pulang di posisi belasan. Tapi berlanjut, ini masih game yang pertama. Bigetron masih punya banyak peluang juga untuk kembali membalaskan di game berikutnya. LGD juga masih punya banyak kesulitan mereka, walaupun mendapatkan tambahan poin dari beberapa player yang baru mencoba masuk, mereka harus kesulitan memikirkan menuju ke area circle berikutnya. Pertemuan juga bakal terjadi kembali di area rumah 2, posisi yang begitu terbuka dari DNS. Dan ternyata dengan satu buah granat berhasil mendapatkan knockout yang begitu berarti, membuat mereka lebih pede maju push ke area rumah yang diisi oleh tim Box saat ini, Sanskui.
Ya, kita menyaksikan bagaimana sebuah fight dibuka dengan utility demi utility. Kembali, granat terakhir yang ada di tas dari seorang Bensu akan coba dilemparkan mungkin tapi masih ditahan. Granat tersebut diirit-irit, dihemat-hemat. Dia ingin granat yang terakhir yang ada di tasnya mendapatkan satu knockdown tapi ternyata balasan juga sakit dari DRS. Ada dua pemain yang menjadi jangkar di belakang dari DRS, dua lagi ada di area depan. Rules kali ini melemparkan utility mantul ternyata sangat disayangkan, tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Bensu menjadi satu pemain yang akan coba langsung menjadi palang pintu, mendapatkan satu knockdown. Coba lagi kita lihat saat ini datang kembali pemain-pemain jangkar dan DRS yang ada di belakang mulai merapat. Trismi juga berada di tempat tersebut. Delta XX mencoba berlari, mencoba mengejar, melakukan tembakan. Ada juga lumba-lumba Proding yang berhasil dari Delta XX, bahkan rata semuanya. Box Gaming menjadi kotak, menjadi box menuju ke arah lobby. Benar-benar luar biasa sekali dengan pecah fight yang begitu hancur-hancuran, utility demi utility dilontarkan dengan cross combat juga yang begitu bagus. Tadi refleks, jika lumba-lumba juga yang mengantarkan DRS mendapatkan kemenangan antara fight yang terjadi. Dan itu tadi terlihat ada Titan yang sedang mengintai juga, tapi Titan tidak mengambil bagian untuk menjadi orang ketiga. Mereka cukup disiplin juga dan mereka tidak tahu keadaan seperti apa yang terjadi. Dan sejauh ini juga benar-benar mereka lebih mengutamakan keadaan placement, biarkan yang lain perang semakin berkurang agar mereka juga bisa bertahan lebih luas lagi, semakin berkurang jumlah player di bagian circle-nya. Berlanjut dengan utility demi utility kembali terbuka dengan asa beberapa yang sudah dibuka oleh LGD. Dari Suki mencoba membuka jalan tapi posisinya terlalu dalam ke area belakang dari teman Mad Bulls. Pada akhirnya juga backup datang dari YZZ di bagian kanannya. Sama-sama saling menyumbang dari Mad Bulls, menyisakan satu player saja. Ini sulit sekali, mending dia cabut meninggalkan fight yang ada karena walaupun dia memilih untuk menyelamatkan temannya, sangat terbuka. DRS juga sudah datang dari bagian bawahnya. Ini kesulitan dialami oleh tim Mad Bulls maupun dari LGD juga. Ya, DRS setelah mereka selesai dengan fight bersama dengan Box, tidak berhenti di sana. DRS masih ingin lagi, mereka terus mengincar poin yang lebih tinggi lagi. Bahkan saat ini di DRS sudah melewati poin dari Bigetron Red Alien yang memang tertahan di posisi ke-6 untuk sementara waktu. Bukannya naik, justru turun poin dari Bigetron. Tapi ini baru match pertama, masih ada match selanjutnya. Kita masih terus mendoakan semoga hasil terbaik di hari ini bisa didapatkan oleh Pugawa dari Bigetron. Bahkan turun kembali menjadi peringkat ke-7 untuk sementara waktu karena tim yang ada di bawah dari Bigetron terus menambah poin. Mad Bulls pulang, Mad Bulls tertahan di sana. S2G masih bisa menambah jumlah poin mereka. Dan saat ini LGD ini menjadi monster yang harus diwaspadai. Ini terlihat saat mereka kemarin mendapatkan WCD terus bertambah baik permainannya, terus berkembang permainannya. Ya, betul sekali. Selain LJD juga kita bisa melihat Titan di mana yang dari tadi mereka bisa kita tahu bahwa mereka punya kesempatan beberapa kali untuk join menjadi orang ketiga, tapi mereka juga tahu posisi mereka masih nol, tapi dengan placement yang dapatkan mereka bisa berada di posisi yang kedua. Berlanjut Influence Chamin, perjalanan mereka begitu luar biasa, tryhardnya dari area seberang pulau kecil melewati area perairan juga dan mereka berhasil meneker di satu buah tebing yang bisa menjadi coveran mereka bertahan sejauh ini. LGD juga tidak mempunyai banyak waktu, harus sedikit maju ke bagian depan lagi. Tapi di depan LGD itu memang masih bisa dimainkan karena ada beberapa cekungan juga yang bisa mereka bersembunyi. Ya, justru ini ada pemain yang dari tadi saya cari-cari di mana Federal berada. Federal menjadi pemain yang paling berbahaya kemarin di saat pemain-pemain Influence ini bermain di Irangel, dan Federal justru hampir saja dipulangkan, hampir saja terknockdown tadi. Ada tembakan yang dihadirkan oleh pemain-pemain asal Turki yaitu Silas bersama dengan S2G di bawah sana. Masih terus mengambil area high ground. Ini adalah tempat yang nampaknya cukup enak diambil oleh Influence Chemin. Federal bersama Celil Boy dan juga Lau. Kemarin saat circle menuju ke arah drop zone dari Sigma Galaxy yaitu Pochinki, Federal kita lihat mengheadshot seorang Danfoss di Erangel yang kedua. Dan juga Federal kemarin menjadi MVP menurut saya di hari pertama karena dia menjadi pemain dengan elim terbanyak yaitu 20 elim di satu hari saja, dan juga damage terbanyak dengan 3.412 damage di satu hari saja di hari kemarin. Ya, betul sekali, dan selanjutnya juga kita bakal melihat lagi tim Pueto ditabrak oleh dua player dari tim LGD. Nampaknya dari LGD tidak terlalu kuat karena perjalanan mereka ketika menuju ke area bagian bawah sangat terbuka sekali dan disambut dengan begitu terbuka juga. Dua
tumbang, satu masih berhasil lolos. Ada beberapa granat kembali dikirimkan dan pada akhirnya Suki tidak bisa bertahan lama. Poin kembali diantarkan untuk tim Kueso. Dan tadi kita sedikit membahas juga dari tim Influence Chamin Sanskui. Mereka menyeberang dari bagian area belakang parkiran dan saat ini mereka mengisi area bagian gereja. Mereka sudah bisa memastikan bahwa dengan pergerakan mereka tidak ada potensi tim-tim yang mengisi dari bagian belakang mereka lagi. Tidak adanya backstep ke area mereka dan mereka cukup pede untuk fokus ke area depan mereka, ke depan, kiri dan juga kanan Sanskui. Ya, mengambil area kastil adalah salah satu hal yang patut kita apresiasi dari Influence Chamin. Sangat cerdas mereka bersama dengan Federalnya. Federal ini bermain dengan sangat licin, layaknya sebuah oli. Federal kalau kita lihat, dia seperti sebuah pelumas untuk memastikan mesin dari Influence Chamin terus bekerja dan tidak macet. Oli yang sangat berbahaya untuk tim Influence Chamin menunjukkan lawan-lawannya. Dan kita melihat juga saat ini MTech berhadapan dengan Infinity. Logan tumbang, Gatani tumbang, Gatani menjadi Gaturu. Dari kemarin Gatani tumbang terus-terusan. Menjadi pemain yang harus segera bangkit kembali dari tim Infinity. Bahkan saat ini Infinity sudah berada di dasar klasemen sementara. Walaupun memang menyisakan 2 yang terakhir, tapi Infinity tidak berada di tempat yang enak. Bahkan kita lihat juga saat ini ada tembakan menuju ke arah pemain DRS. Lul swing tumbang dia dan juga ada sebuah follow up cepat yang dilakukan oleh DRS yang lain. Ya, betul sekali dan tadi terlihat juga dengan beberapa fight yang sudah terjadi. Join datang lagi dari teman-teman Influence Chamin. Setiap fight yang terjadi di Erangel, di Last Circle, Influence selalu mengutamakan area yang lebih tinggi lagi. Bagaimanapun, walaupun ada musuh, mereka selalu ingin mendapatkan dan beberapa kali fight, mereka menang. Dan saat ini, mereka mendapatkan hasil tersebut, membuat mereka lebih luas lagi, menjangkau area yang lebih jauh lagi. Sehingga bagaimana player atau musuh pun bisa menjaga badan mereka. Sedikit terbuka saja bisa putus. Ini kesempatan buat mereka bisa kembali bertahan. Walaupun dari Federal belum mempunyai senjata sniper. Kalau Federal dikasih sniper, lebih berbahaya lagi. Tapi AWM, Ya, kemarin kita saksikan di begini. Ya, kemarin kita sempat melihat bagaimana AWM di tangan Federal menghasilkan 2 kali headshot, 2 kali elimination dia dapatkan dengan senjata bolt action yang paling mematikan di PUBG Mobile, yaitu sebuah AWM. Airdrop harus sedikit dijauhkan dari Federal, apalagi kalau airdrop tersebut berisikan AWM. Dan saat ini juga ada airdrop di dekat pemain-pemain DRS. Bisa tidak hanya mendapatkan lootingan, tapi airdrop tersebut bisa menjadi cover untuk DRS. Ya, betul sekali Sanskui dan beberapa kamera juga airdrop yang sudah berhasil didekati juga, tapi di bagian sisi lain dari Infinity ini yang kita tunggu-tunggu permainan mereka masih kembali bertahan masuk di area late game. 27 menit 26 mereka sudah mulai menyiksa join bersama tim DRS. Mereka membungkus satu tim dari Agi yang cukup berada di area yang sangat sulit. Di bagian bawah cuma bisa mengandalkan beberapa tiring saja dan asap sudah kembali dibuka Infinity. Perjalanan mereka begitu sulit, diselamatkan jatuh lagi Nusi di bagian kiri mereka. Awas, Federal sudah turun meninggalkan area kastil. Ini saatnya dia kembali beraksi untuk bisa mendapatkan gelar MVP-nya lagi Sanskui. Ya, menjadi cukup menarik untuk saat ini kita melihat bagaimana perjuangan demi perjuangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Influence. Chamin Celilbo juga mendapatkan satu pemain penting dari tim DRS yang sudah mengumpulkan 10 elimination untuk sementara waktu. Granat mendapatkan 2 pemain. Buayanya dikutuk kalau bisa 2, kenapa harus 1 dan 2 pemain didapatkan dengan 1 granat saja. Bahkan granat selanjutnya juga dilemparkan dan rata sudah. 2 pemain tersebut pulang, tapi kalau kita lihat juga ternyata pemain dari AI8 dipulangkan menuju lobby dengan cara yang sama, dengan cara yang sadis, yaitu granat juga. Ya, betul sekali, saling jual granat. Permainan utility semakin lebih aktif lagi dipertontonkan buat kita semua. Saat ini juga Infinity masih bisa berupaya menahan pergerakan dari tim Influence Chamin ke area mereka. Killer YouTube bakal diincar terlebih dahulu lagi, bakal menjadi satu buah daging yang begitu enak untuk terlihat. Federal mencoba beberapa tembakan di bagian kiri, tapi malah STG juga dengan predict shootnya dari bagian area gereja sedikit memberikan tekanan masuk ke area badan dari seorang Federal. Chaos bersama Silat. Posisi mereka cukup mahal, tapi mereka harus aktif ke bagian kiri, kanan, muka, belakang. Mereka berada di bagian tengah, menjadi incaran semua tim. Ya, masih terpantau dari drone view untuk sementara waktu. Papi Potro memanfaatkan satu first aid yang dia miliki. Hati-hati Papi Potro, harus hati-hati karena barusan saja kita melihat hampir Papi Potro tumbang terkena blue zone yang sangat-sangat sakit dan akhirnya Papi Potro tumbang oleh Killer YT. Last man standing dari tim DRS. Last man standing yang sangat berbahaya, bahkan masih nambah elimination lagi untuk timnya yaitu DRS walaupun memang belum terkonfirm atau sudah ternyata tadi. Ya, betul sekali. 4 tim kita tersisa saat ini juga yang dimana
masih ada lengkap dari beberapa tim, Influence Chairman, S2G, Infinity, masih lengkap, tapi Mela sedang tertumbangkan, dan ini pergerakan dari Infinity bisa saja diculik satu persatu ataupun dipotong dari bagian area seorang killer YT, yang dimana dia bisa melihat ke area teman-teman dari Infinity yang cuma bisa berlindung. Mission mereka terhalang ke area S2G, tapi tidak dari seorang killer YouTube. YouTube lagi YT ya maksudnya. Dan ini dia juga dari S2G masih sedang ingin terus menghukum dengan sisa-sisa utility yang ada di tangan mereka, tapi mereka juga sedang saling jual. Terbalaskan utility dari Influence Chairman ingin mengambil area gereja yang sedang diisi 4 bakal melawan 4 ini, Sanskui. Ya, itulah yang terlihat, dan saat ini sebuah kebangkitan yang dialami oleh pemain-pemain Infinity. Kalau sampai Infinity mendapatkan WWCD di match ini, itu adalah WWCD yang tidak mudah sama sekali Reski Boga, karena Betul. mereka berjuang dari tadi untuk masuk circle aja susah. Tapi kalau sampai dapat WWCD, berarti mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Setidaknya PR sudah mulai dikerjakan oleh pemain-pemain Infinity, walaupun memang untuk mengatakan sebuah WWCD masih cukup jauh banget. Jauski sudah didapatkan, tapi Reze juga terkena sebuah granat dari Nuzi. Nuzi kembali lagi di elimination speed. Nuzi kembali lagi mendapatkan satu knockdown. Ya, betul sekali, kesempatan untuk Infinity bisa datang untuk join setelah beberapa bonyok fight yang sudah terjadi, tapi Antik masih belum pergerakan lagi dan posisinya sudah terlihat. Peluru balasan tembakan dari Infinity begitu berarti sekali, granat susulan di cover dari seorang Gatani saat ini, tapi Kills masih mengambil kesempatan untuk naik ke bagian atas rooftop agar mempertinggi lagi Vision yang bisa menyicil satu persatu teman-teman dari Infinity. 3 bakal melawan 3, tapi saat ini kondisi dari S2G benar-benar hancur, low HP, dan masih ditahan pergerakan push dari Infinity. Ya, kita melihat untuk saat ini masih terus dijaga sebuah angle shoot menuju ke arah pemain-pemain Infinity. Sayang sekali, smoke-nya justru mantul, tidak menuju ke arah yang diinginkan oleh seorang Kales tadi. Kales harusnya ingin smoke di depan dia, tapi ternyata mantul justru berada di area kanan dari dirinya dan membuat Gatani masih bisa memantau ke arah Kales, melakukan tembakan, tapi Kales punya MG3. MG3 yang bisa menjadi game changer di match kali ini. Antik lebih dahulu membuka badannya, tidak mengetahui bahwa Gatani masih bertahan, tapi dengan MG3-nya dari seorang Kill menghukum dokter dari Infinity 1 melawan 1. Oh tidak, masih ada Kill juga dengan sangat poin, tapi mau tidak mau Gatani tidak mendapatkan kesempatan, tidak mempunyai lagi first aid maupun bandage. Ada utility, ada molotov yang kembali dikirimkan untuk mencoba memotong pergerakan dari dua player S2G. 1 lawan 2, sedikit terbakar. Gatani cukup low, jump shoot dari kiri, dan itu dia winner chicken dinner akhirnya berhasil dibuka hari kedua oleh S2G. Nice try untuk Infinity. Ya, nice try pastinya untuk Infinity, tapi ini adalah sebuah sinyal bahaya, sebuah sinyal warning dari Infinity menuju ke 15 tim lain. Infinity sudah mulai bangkit. Infinity tim-tim yang ada di bawahnya, terutama untuk tim Indonesia, walaupun memang menyisakan satu yang terakhir. Ya, betul sekali, walaupun mereka juga sudah pulang, tapi mereka meninggalkan dengan sudah mengumpulkan 100 poin pertama untuk Influence Champ yang begitu luar biasa. Mereka tahu bagian mereka ketika mereka pulang tidak dengan tangan kosong, tapi ini juga terlihat dengan begitu terbuka free shoot, terbangkit dua player dari Titan. Ini makanan segar dan Game Poster dan player training dari Bigetron sudah terlihat hampir saja hancur di tangan dari player Titan yang masih tetap bertahan. Genfos harus memilih turun ke bagian perairan karena dia tidak menerima tembakan saja dari bagian belakang, melainkan juga dari bagian area depan. Genfos saat ini bakal menjadi incaran yang begitu lesat untuk tim-tim yang sedang mengincar ke area perairannya. Ya, ini dia survival skill dari Genfos sedang diuji di match kali ini. Kita doakan semoga dia memiliki survival skill yang cukup keras untuk bertahan. Levo Rifles juga harus bertahan dari gempuran lawan-lawannya. Di belakang ada MTech, di depan ada Rico Infinity. Tembakan dilakukan menuju ke arah MTech terlebih dahulu. Amen dipulangkan atau knockdown tadi, dan kembali menjadi confirm elimination saat ini. Amen dari tim MTech menuju ke arah Four Rifles, mengambil satu mangkuk yang memang cukup baik, tidak bisa ditembak tapi bisa dikirimkan granat ke mangkuk tersebut, dan kalau granat di spam ke arah mangkok tersebut, Four Rifle sudah pasti pulang. Ya, betul sekali, Sanskui. Memang berada di area posisi yang sangat terjang, menyulitkan beberapa tim untuk bisa bertahan lagi. Dan ini dia untuk sedikit replay yang bisa kita lihat perjalanan dari Influence. Dia mendapatkan damage yang begitu besar dari jatuhnya, tebing yang begitu terjang. Pada akhirnya menyulitkan buat Influence Chairman, sedikit terjadi keblunderan juga. Tapi dengan pulangnya mereka tidak membiarkan poin untuk tim lainnya. Di area cekungan juga sudah terdapat For Rifle bersama R8 yang dimana ini kalau dari Presilis maupun dari beberapa temannya mengirimkan granat ke area cekungan ini berbahaya, terancam punah untuk For Rifle-nya.
Ya itulah yang tadi sudah sempat saya bahas Boga, itulah yang saya katakan tadi. Ini cekungan yang enak, gak bisa ditembak, tapi bisa dispam granat. Tinggal nunggu waktu mungkin pemain-pemain Rico Infinity melakukan lemparan utility, tapi ternyata tidak hanya dengan utility tembakan mampu menjangkau satu pemain dari For Rival. DRS tiba-tiba pulang menuju ke lobby dan kita melihat ternyata MTech juga masih ikut campur dari fight yang sedang terjadi dan MTech mendapatkan satu knockdown, justru MTech mendapatkan keuntungan dari fight yang sedang berlangsung antara Rico Infinity dan juga For Rivals. Ya, betul sekali dan tentunya juga dari Rico harus bisa menyadari bahwa beberapa player dari Rival yang tumbang tidak dari area mereka tapi melainkan juga ada potensi ataupun ada vision yang bisa didapatkan dari tim MTech. Melihat dengan begitu terbuka, Bandar hampir saja menjadi kembali korban yang dimiliki bisa dapatkan dari player-player MTech saat ini. Pengusiran bisa didapatkan tapi saat ini juga mereka harus memikirkan karena circle juga harus kembali didapatkan. Blue Zone bakal datang lagi. Mereka masih berada di bagian area pinggiran sekali. Ya, itulah dia. Kita memantau berpindah Resi Boga untuk saat ini menuju ke arah yang berbeda, menuju ke arah LGDCC yang sedang kita lihat memantau adanya satu kendaraan. Tidak melihat di mana pemain Buridam, ada kendaraan yang diincar oleh Sisi. Satu mindset yang sangat baik, mencari keuntungan dari apa yang dia lihat. Yang penting dapat keuntungan dulu, menjegal lawannya dan Genfostar masih berada di air, hanya pasrah. Cosplay menjadi ikan, cosplay menjadi katak dia untuk sementara waktu. Memang Genfos tidak perlu ngapa-ngapain untuk saat ini karena di areanya masih banyak tim lain. Menunggu waktu sampai ke late game, semoga itu bisa dilakukan oleh Genfos. Dan kalau kita saksikan untuk sementara waktu saat ini, ledakan demi ledakan akan dihadirkan. Tembakan juga diberikan menuju ke arah Mad Bull. 1 tumbang, 2 tumbang, 3 tumbang, dan Mad Bull dipulangkan oleh pemain dari tim Queso. Ya, betul sekali. Memang sulit sekali mereka terbungkus dari bagian area kiri maupun dari kanan. Tapi saat ini juga tim Queso yang baru saja mendapatkan beberapa poin lebar. Mereka juga langsung nyusul ke area lobby oleh tim dari Agi saat ini. Memang sulit untuk kembali bertahan dengan seminim-minimnya peralatan yang dimiliki oleh mereka. Berlanjut di menit ke-20 kita. 10 tim tersisa di circle kelima. 30 player masih kembali aktif dengan Bigetron. Genfos yang tadi terlihat masih bertahan di dalam airnya dengan satu buah kendaraan yang bisa diduki oleh seorang Genfos Sunsquid. Ya, MG3 dimiliki oleh TZ, pemain dari tim MTech. Kita sudah melihat kekuatan dari MG3 saat tadi dimiliki oleh S2G. S2G menggunakan MG3 mampu mendapatkan WCD. Bisa saja MTech mengulangi hal tersebut karena tidak hanya MG3 tapi juga Shoot dimiliki oleh pemain-pemain MTech. Kita melihat untuk sementara waktu Infinity juga berputar-putar terus mereka mencari informasi demi informasi, mencari tempat yang nyaman untuk mereka singgahi, untuk mereka tempati. S2G tim yang baru saja merayakan sebuah WCD saat ini kembali masuk menuju circle yang kelima, bahkan circle menjauhi area Genfos dan Genfos harus masuk ke circle. Ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, namun inilah yang terjadi. Genfos harus melepaskan zona nyamannya. Ya, betul sekali. Ini kondisi nyata yang bisa kita lihat semua. Titan juga, mereka masih bisa mendapatkan tapi sedikit saja untuk mereka bertahan di area bawahnya. Dan sedikit, kalau mereka naik ke bagian atas, sudah bakal dijegal, dijaga ketat. Apalagi posisi ternyaman yang dimiliki oleh LGD. Tersisa satu buah kompon yang menjadi tempat mereka. Pertemuan juga bakal terjadi lagi. Ini saatnya juga untuk Box bisa melawan ke area tim MTech. Tapi ternyata dari Sky posisinya sangat terbuka jelas. Headshot kembali dapatkan. Dan ini posisi mereka juga sangat sulit. Mereka juga bisa mendapatkan join dari area Agi di bagian lower ground-nya. Ya, terlihat untuk sementara waktu saat ini Mini sedang diupayakan untuk bisa mendapatkan damage menuju ke arah pemain Infinity Car. Terus dipegang oleh Nuzi, bahkan satu peluru tajam menuju ke arah pemain-pemain I8. Mela ternyata dengan sebuah mininya, Mini dibalas dengan Mini saat ini. Duel Mini sedang terjadi dan ternyata I8 memilih ngalah, memilih mundur dia, menghindari area pertarungan dan Bensu terkena tembakan dari Kirkur dari Nuzi dan ternyata Nuzi langsung saja menyelesaikan sebuah fight tersebut. Confirm elimination didapatkan oleh Nuzi. Yes, betul sekali. Skrip pap itu dia tadi yang sudah kita melihat saat ini juga. Tapi Sanskui Infinity masih kembali bertahan di menit kita ini. Circle ke-6 akan terus kita melihat mungkin seperti di beberapa event ke belakang kemarin. Infinity menjadi tim yang selalu langganan berada di area late game. Dan hari kedua ini mereka kembali membuktikan ini menjadi angin segar juga buat mereka bisa membalap ketertinggalan mereka yang saat ini mereka sudah berada di posisi 12 dan mereka kedatangan tamu lagi saat ini. 3 bakal melawan 4. Gatani harus mengambil beberapa waktu menggulung lagi healingannya tapi Mela terlihat dijatuhkan lagi. Kondisi 3 melawan 3 bahkan 2 tersisa dari Infinity Sunsquid.
Ya, dua yang terakhir adalah Nuzi dan juga Logan. Nuzi bersiap dengan satu granat sangat matang. Di tangan kanan dari Nuzi dilemparkan. Dan Prestige langsung dipulangkan. Atau knockdown maksud saya. Nuzi juga melakukan tembakan, kembali ada follow up. Tembakan coba dilakukan. Tembakan kembali dilakukan, tapi ternyata Nuzi tidak mengetahui posisi lawannya. Logan menjadi yang terakhir. Bersiap dengan sebuah UMP. Logan melakukan jump shoot. ID7 juga bersiap dengan senjata yang sama. Sama-sama dengan UMP. UMP lawan UMP dimenangkan oleh Rico Infinity. Nuzi bersama dengan pemain-pemain The Infinity pulang menuju ke arah lobby. Iya betul sekali, tapi tidak begitu terlalu lama karena bahkan dari Rico datang dua tim saat ini, MTech dan juga S2G mengambil kesempatan yang begitu baik. Mereka tahu baru saja menyelesaikan fight antara Infinity dan juga Rico. Mereka sangat low, sangat bonyok, tapi di bagian area sisi lain 1 lawan 1 by one terjadi antara tim Indonesia Genfos memenangkan fight mengantarkan Megatron masuk area top 7 Sanskui. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat baik, angin segar dari Genfos. Setidaknya dia masih memiliki survival skill yang sangat mumpuni untuk sampai ke top 7 untuk sementara waktu sampai menit ke-24. Circle yang ke-6 Blue Zone akan menutup dengan sempurna, akan bergerak saat lagi dan ternyata Circle menuju ke arah tim yang berwarna merah. Kita belum tahu itu tim mana yang berwarna merah, tapi dia cukup nyaman berada di area tengah-tengah. Itu adalah Box Gaming ternyata. Ya betul sekali, dan please yang lain perang, please perang biar BTR bisa dapat placement yang lebih baik lagi, please. MTech bisa saja sedikit lagi untuk maju, tapi ada riset sedikit yang dilakukan oleh ketiga tim saat ini. Bahkan dari S2G memilih untuk turun ke bagian area bawah, mengutamakan area circle, dan LGD dari tadi tetap menyamang atau melihat saja fight yang terjadi, dan MTech sudah mulai membangun fight mereka ke area tim Rico. Beberapa knockout hampir saja didapatkan di bagian bawah, juga Agi Ghost hampir saja terlihat dan pada akhirnya terjatuh dari tappingan mini seorang player dari LGD. Ya, terus kita pantau saat ini berpindah menuju ke arah tim asal Korea, yaitu MTech. TZ, proning yang sedang dia lakukan. Terlihat TZ nampaknya sudah melepaskan MG3-nya tadi karena dua senjata yang ada di punggung dari TZ terlihat cukup kecil, Reski Boga, tidak sepanjang senjata MG3, dan sebuah percobaan penyeberangan dari pemuda bernama Genfos gagal tadi dan membuat Bigetron harus puas di posisi ke-7, pulang menuju ke arah lobby kita saat ini. Tembakan demi tembakan juga terus dilakukan oleh Chicken menuju ke arah pemain dari Rico Infinity. Kelihatan kakinya, kaki tersebut yang membuat Chicken langsung mendapatkan satu knockdown penting dan membuat MTech memiliki waktu untuk revive terlebih dahulu. Ya betul sekali, dan terlihat juga dari MTech beberapa kali mereka mendapatkan knockout-nya tapi tidak terlalu buru-buru untuk push ke area kompon yang diisi dari R8 karena mereka tahu mereka sudah sangat minim sekali. Bahkan tadi ada beberapa player yang masih low, baru saja mendapatkan lagi lootingan boxnya dan kesempatan dengan beberapa kali ada beberapa tim juga yang melakukan reset. Agi kesempatan untuk masuk ke bagian area circle-nya lagi. Lanjut, Skaton yang berhasil di revive lagi, tapi saat ini keadaan 3 melawan 2 sangat sulit untuk kembali dilakukan. Dan SK12 dari bagian kanan. Wow, R8 berhasil juga diratakan oleh tim MTech. Kadang-kadang MTech saat ini. Ya, menjadi cukup menarik pemilihan senjata dari pemain-pemain MTech. S12K sampai ke late game. Biasanya DBS yang digunakan, tapi saat ini S12K. Memang senjata shotgun semi auto dua-duanya dari DBS dan juga dari S12K, tapi lebih S12K yang dipilih. Nanti mungkin akan dibahas oleh Junior dan juga Odi dari analis kita. Akan kita lanjutkan terlebih dahulu Reski Boga. Saat ini LGD sudah berhasil membangun sebuah space untuk mereka akhirnya masuk menuju ke arah circle, perlahan namun pasti sudah berada di circle. Tembakan juga dilakukan kembali. Chicken masih berjuang untuk bisa mendapatkan space menuju ke arah pemain-pemain dari S2G, tapi tidak semudah itu karena balasan Silas sangat sakit. Silas kembali yang menjadi bintang dari S2G. Ya betul sekali, S2G baru saja mendapatkan WWCD tadi di game kita yang pertama. Kembali mereka masih begitu kuat untuk bertahan sampai detik-detik terakhir game kita yang kedua. Mereka juga masih sangat kuat, tapi awas, posisi mereka juga bisa sangat terlihat jelas dari pantauan tim MTech. MTech juga, walaupun mereka mendapatkan posisi high ground-nya, tapi tidak dengan circle-nya yang memaksa mereka dalam beberapa detik lagi harus turun ke area bagian bawah yang belum tahu mereka benar-benar akan lolos ataupun bakal disambut dari bagian lower ground-nya. Ya, ini yang sedang terlihat sudah sangat dekat S2G dan juga LGD saling mengetahui di mana posisi lawannya. MTech merapat menuju ke arah I8 di bawah mereka persis, tapi I8 terpantau sedang mengkuk granat dua pemain mereka. Granat dilontarkan, sama-sama melemparkan menuju ke arah atas, meledak sesaat lagi, sudah meledak, tidak ada damage yang terlalu dalam dihadirkan menuju ke arah MTech, tapi MTech terus di-press. Tidak hanya dengan granat, mereka juga terpress dengan adanya blue zone yang merapat menuju ke arah tubuh mereka.
Ya betul sekali, butuh satu set lagi untuk turun dan bertemu dengan tim AG8 yang benar-benar low HP semuanya, dan pada akhirnya MTech rata sudah membuat tim AG tidak terlalu sulit untuk melawan mereka dari bagian atas. Bahkan AG juga bisa mengambil lagi beberapa lootingan yang dimiliki dari teman-teman MTech. Berlanjut 3 tim tersisa, LGD, S2G, dan juga AG yang masih bertahan begitu luar biasa. 5 poin elimination sudah digantongi, dan ini kita bisa melihat juga akankah back to back ataupun dari LGD yang bisa mendapatkan WCD-nya. Ingat kembali ada skenario yang sama sampai circle ke-9. Ini adalah circle yang terakhir. Setelah ini semuanya akan menjadi blue zone. Semuanya akan terkena blue zone. Semuanya akan terkena damage dari blue zone yang sangat-sangat sakit. Blue zone ke-9 bergerak saat ini. Pemain-pemain dari LGD bersama dengan FG tembakan dilakukan. 2 pemain didapatkan. 2 pemain didapatkan, tapi ternyata satu pemain terakhir dari S2G yaitu Kalsel yang tadi menjadi MVP masih menolak menyerah. Dia membalikan keadaan, LGD dipulangkan, membuat 2 melawan 2 untuk saat ini. Silas dan juga Kalse melawan 2 pemain terakhir dari I8. Ya, betul sekali, dan ternyata dari UZM juga masih mengambil sedikit kesempatan bertahan, dan IQ juga dari bagian kiri membuat tim S2G berhasil terselamatkan kembali. Posisi dari Kelse juga tak terprediksi, dia mencoba menduduki di satu buah kendaraan Coupe RB, dan ya itu dia mencoba turun lagi, dan UZM juga belum melihat dengan begitu jelas, tapi dengan spray down dari Grosanya mendapatkan beberapa player yang baru saja kembali bangkit dengan masih low HP. Kembali harus kembali sulit untuk mendapatkan kesempatan bertahan lagi. PR besar yang terus dialami dari S2G, Sanskui. Ya, S7 memiliki PR besar, tapi S7 untuk sementara waktu saat ini masih terus berjuang. Tembakan dilakukan juga. Sangat low tadi. I8, bahkan I8 tumbang. I8 saat ini bisa saja menjadi korban dari keganasan S7. Sebuah back to back WCD ada di depan mata, dan benar saja back to back. Winner chicken dinner didapatkan oleh tim asal Turki S2G. Wow, luar biasa. Mereka benar